Hai semua, jumpa kembali dengan saya di sini di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Samarinda. Sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Belum dikenalnya nama Samarinda, kawasan ini termasuk dalam Kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada tahun 1300 Masehi di Kutai Lama. Pusat Kerajaan Kutai Kertanegara di Kutai Lama semula berada di daerah Jahitan Layar. Lalu kemudian berpindah ke Tepian Batu pada tahun 1635. Setelah itu pindah lagi ke Pemarangan atau Jembayan pada tahun 1732. Terakhir berpindah di Tenggarong sejak tahun 1781 hingga 1960. Penduduk awal yang mendiami Kalimantan bagian timur ini adalah suku Kutai kuno yang disebut Melanti. Enam kampung awal di Samarinda dan penghuninya. Pada abad ke-13 Masehi, tahun 1201 sampai 1300, sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu 1. Pulau Atas, 2. Karangasem, 3. Karamumus atau Karangmumus, 4. Luah Bakung atau Loak Bakung, 5. Sembuyutan atau Sambutan, 6. Mangku Pelas atau Mangku Palas. Penyebutan 6 kampung ini tercantum dalam manuskrip atau naskah surat Salsilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi, yang kemudian dikutip oleh ahli sejarah berkebangsaan Hindia Belanda, yaitu C. A. Mees. Masuknya orang Banjar ke Samarinda. Suku Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan suku Banjar di Samarinda dan daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak dikategorikan sebagai kaum pendatang, karena sebelum pembentukan provinsi-provinsi pada tahun 1957, Pulau Kalimantan kecuali daratan Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin. Suku Banjar adalah suku asli Pulau Kalimantan. Sementara itu, Samarinda bagian dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur bagian dari Kalimantan. Maka suku Banjar di Samarinda dalam konteks geografis bisa disebut suku asli. Awal permukiman suku Banjar di daerah Kalimantan Timur dimulai sejak Kerajaan Kutai Kartanegara berada dalam otoritas atau kekuasaan Kerajaan Banjar setelah runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1546 Masehi. Hal ini dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1976. Sampai pertengahan abad ke-17, dekade 1650-an, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan. Beberapa penduduk yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi sungai Karangmumus dan Karangasem. Kedatangan orang Bugis Vajo ke Samarinda. Pada awalnya, kedatangan rombongan Bugis Vajo yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona di wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara pada 21 Januari 1668. Tanggal tersebut lalu ditetapkan sebagai hari jadi Samarinda. Latar belakang perantauan orang-orang dari tanah Kesultanan Goa, Sulawesi Selatan
Itu karena menolak perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Gowa kalah dalam perang melawan pasukan Belanda. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini berdasarkan estimasi atau asumsi pelayaran selama 64 hari ditambahkan sejak tanggal 18 November 1667 sehingga diperoleh tanggal 21 Januari 1668. Raja Kutai saat itu, Haji Pangeran Dipati Maja Kusuma Ing Martapura, mengabulkan permintaan tersebut, kemudian memberikan lokasi kampung dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan kepada mereka. Kesepakatannya, orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh. Semula rombongan tersebut memilih daerah sekitar Muara Karangmumus, sekarang daerah pesisir Selili. Tetapi daerah ini terdapat kesulitan dalam pelayaran karena daerah yang arusnya berputar atau berulak dan banyak kotoran sungai. Selain itu, terlindung oleh ketinggian Gunung Selili. Dengan kondisi seperti itu, Raja Kutai memerintahkan Lamohang Daeng Mangkona bersama pengikutnya membuka perkampungan di Tanah Rendah, bagian seberang Samarinda. Lamohang Daeng Mangkona mulai membangun daerah baru itu dengan bantuan seluruh pengikutnya. Tiga. Asal-usul nama Samarinda. Ada beraneka versi mengenai latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit atau terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi di antara satu dengan yang lainnya, sehingga disebut Samarendah, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa tahun 1950-an, setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu tergenang air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar, ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penerapan lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978 ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam pasang luar biasa. Versi ketiga berdasarkan asal dari bahasa Sanskerta, yaitu Samarendo, yang berarti selamat sejahtera. Versi keempat berdasarkan cerita rakyat bahwa nama Samarinda berasal dari bahasa Melayu, dari kata samar dan indah. Sampai menjelang akhir abad ke-20 atau sekitar dekade 1980-an, warga masih menyebut Samarinda dengan lafal Samarenda, pengucapan huruf E seperti pada kata beta, walaupun dalam bahasa penulisannya sudah berubah menjadi Samarinda. Perkembangan administratif Samarinda. Pada tahun 1950, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota Keresidenan Kalimantan Timur, bagian dari Provinsi Kalimantan. Pada tahun 1953, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota daerah istimewa Kutai berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada tahun 1957, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Pada tahun 1959, Samarinda ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.
Pada tahun 1965, Samarinda ditetapkan sebagai kota madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada tahun 1959, Samarinda ditetapkan sebagai kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959. Oke guys, itulah tadi sejarah singkat mengenai asal-usul kota Samarinda. Jika kalian suka, jangan lupa pakai tombol like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching, stay safe and goodbye.